Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami puji Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi. Kau dimuliakan atas segala Allah, sebab Engkau Tuhan. Tuhan yang Maha Tinggi. Kau dimuliakan atas segala Allah. Haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, kami menyembah-Mu. Oh Tuhan, kami menyembah-Mu. Ku sembah, angkat tanganmu dan ku sembah, kami menyembah-Mu. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, kami menyembah-Mu. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Kau ku sembah, Engkau layak disembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau layak kami sembah, Engkau layak terima pujian. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Yesus. Engkau sangat baik, Kau layak disembah, Kau layak terima pujian. Haleluya. Oh Yesus, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau
Ya Tuhan, datanglah Tuhan, kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan atas kehidupan kami. Haleluya. Jadilah kehendak-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ya Yesus, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, kemuliaan. Ya Yesus, di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Jadilah kehendak-Mu, oh Yesus, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Kami siap Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Setiap kita yang percaya katakan amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Siap berdiri untuk memuliakan nama Tuhan. Siap menjadi umat pemenang, sebab Dia naik untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus, Raja segala raja. Dialah Raja. Sama-sama kita katakan, mari kita semua
berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, semua tangannya di atas. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan. Masih semangat memuji Tuhan? Mari kita menyatakan bahwa Tuhanlah yang paling besar. Mari kita menceritakan semua kemuliaan Tuhan di antara segala bangsa. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan besar. Haleluya. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Engkau Tuhan yang besar, maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan kutuk. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan besar.
Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya, berikan suara saya terpuji Tuhan. Saatnya kita menyiapkan hati yang terbaik untuk Tuhan. Mari datang dengan hati yang bersyukur, hati yang bersukacita untuk menerima firman Tuhan. Mari siapkan hati yang subur, telinga yang mau mendengar seperti murid. Terima kasih Tuhan, kami tinggikan diri-Mu di atas segala-galanya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran-Mu, hanya padamu Tuhan kami percaya Tuhan, hanya padamu kami berharap, hanya padamu Tuhan kami berserah. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit
Sungguh Tuhan kami mengucap syukur Tuhan. Sore hari ini kami bisa bersama-sama di tempat ini memuji menyembah Engkau, dan kami percaya Tuhan Kau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Dan sebentar jika kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau dapati kami adalah anak-anak-Mu yang mau dengar-dengaran, yang mau membuka hati kami sehingga kami mengerti isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu, dalam nama-Mu, dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Shalom. Shalom. Saya mengucapkan terima kasih pertama-tama kepada Tuhan Yesus. Terima kasih juga kepada Pak Markus Gembala dan Ibu. Terima kasih kepada Pak Abram sebagai pengurus di sini. Terima kasih juga kepada teman-teman PAW yang sudah membawa memimpin kita memuji menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari bersukacita. Amin. Hari ini kita memperingati, kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tema yang diberikan kepada saya adalah ketika Dia naik, kenaikannya memberikan kita harapan. Betul ya, temanya seperti itu Pak Abram ya. Kenaikan Tuhan Yesus memberikan kita harapan. Dan harapan itu apa? Harapan yang penuh kepastian. Harapan pada Tuhan itu penuh kepastian Bapak Ibu Saudara-saudari. Izinkan sore hari ini saya mengatakan harapan, hanya berharap kepada Tuhan Yesus kita mendapatkan kepastian. Seperti yang kita peringati pada sore hari ini. Beda ketika kita berharap kepada manusia. Ketika kita berharap kepada manusia, kita bisa jadi akan kecewa. Ada cerita, biar nggak ngantuk ya Bapak Ibu Saudara-saudari, ada seorang ibu guru, ini guru SD. Guru SD, ada muridnya 3 orang yang jadi andalan ibu guru ini. Jadi harapan dari ibu guru ini, sebut saja namanya, pertama Agus, kedua Joko, ketiga bisa sebut, kasih nama pinjaman buat saya, Wawan. Yang mana Wawan? Oh, Bapak Wawan. Serius Pak, mau ya? Oke. Ibu guru ini berharap sekali sama 3 murid andalannya ini, berharap sekali. Terus ditanya, suatu saat mereka berempat berkumpul, Agus, kalau sudah besar cita-citamu jadi apa? Ini murid kelas 1 SD ya. Cita-citamu mau jadi apa? Oh, Bu Guru, saya mau jadi polisi. Wow, luar biasa. Kenapa kok bisa mau pengen jadi polisi? Supaya kalau misalnya ibu ini nanti suatu saat dijahati orang sama penjahat, mau dilukai, saya bisa menolong ibu, saya bisa tangkap penjahatnya itu. Wow, luar biasa. Bu gurunya senang. Ini memang murid harapan ibu guru. Joko yang kedua, Joko, kamu kalau sudah besar mau jadi apa? Saya mau jadi dokter Bu. Loh kenapa kok jadi dokter? Kan orang tuamu kan pegawai negeri, kok kamu pengen jadi dokter? Oh iya, kalau misalnya suatu saat nanti Agus ini tidak bisa nolong ibu ketika, tidak bisa nangkep penjahatnya ketika penjahat ini mau melukai ibu, saya yang mau mengobati ibu, saya kan dokter. Oh, betul-betul mulia anakku. Kalian memang harapan ibu guru ya. Terus ke Pak Wawan ya, Wawan bukan Pak Wawan ini, ke Wawan, kamu kalau sudah besar mau jadi apa? Ini temenmu Agus mau jadi polisi, Joko mau jadi dokter, kamu mau jadi apa? Saya mau kepingin jadi tukang gali kubur Bu. Loh, kenapa kok jadi tukang gali kubur? Kalau misalnya Agus tidak bisa nangkap penjahatnya yang mau nyakiti ibu, terus Joko tidak bisa mengobati ibu, saya yang akan mengubur ibu. Bapak Ibu Saudara-saudari, dari yang berharap sangat tinggi menjadi geblak. Betul, ngerti geblak? Geblak ini bahasa Ibrani ya. Jangan berharap kepada manusia, karena berharap pada manusia itu mengecewakan. Berharap kepada Tuhan. Seperti hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita mempunyai harapan yang pasti bersama Tuhan Yesus. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 4. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 4. Saya tunggu. Sudah ketemu semua? Ada berapa banyak yang bawa Alkitab fisik? Sekarang bawa HP semua ya. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 4. Sudah ketemu? Haleluya. Saya bacakan. Ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat
berhenti dulu sampai di sini. Bapak Ibu Saudara-saudari, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga memberikan kepastian, harapan yang pasti kepada kita, anak-anaknya, bahwa ada tempat di sana. Dan Tuhan Yesus sudah siapkan untuk kita semua. Ayat 3, dengar baik-baik, perhatikan baik-baik. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudari, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 4, dan kemana aku pergi dan kamu tahu jalan ke situ. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada kepastian buat kita. Izinkan saya sore hari ini bertanya, seperti Tuhan Yesus pada saat itu berkata pada murid-muridnya, jangan gelisah hatimu. Izinkan saya sore hari ini bertanya, apakah engkau gelisah sore hari ini? Ada berapa banyak yang gelisah? Izinkan sore hari ini saya mengatakan, ada kepastian bersama Tuhan Yesus. Ketika engkau percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat kita semua, Tuhan Yesus sudah siapkan tempatnya untuk kita. Saya katakan tadi, perhatikan baik-baik ayat ketiga. Di sana dikatakan ada kalimat, aku akan datang kembali. Setelah saya bertanya, apakah ada gelisah sore malam hari ini? Dan saya percaya dan saya berdoa tidak ada kita yang gelisah, karena kita mempunyai harapan yang pasti bersama Tuhan Yesus. Pertanyaan yang kedua yang menjadi inti khotbah saya pada sore malam hari ini, siapkah kita? Ayat 3 tadi mengatakan, dan aku akan datang kembali. Ketika Tuhan Yesus datang untuk kali kedua, pertanyaannya, apakah kita siap? Yohanes 14 ayat 5, di sana Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Dan kita mengakui itu dan kita percaya itu, betul? Pertanyaannya, apakah kita siap terus berjalan di jalan Tuhan? Dan ini berbicara tentang perjalanan kita sepanjang hidup kita. Paulus mengatakan perlombaan seumur hidup. Ini perjalanan kita seumur hidup. Dan saya berdoa dan saya percaya kita semua adalah anak-anak Tuhan yang mau melakukan perjalanan bersama Tuhan seumur hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, perjalanan sama jalan-jalan itu apa sih bedanya? Ada yang tahu? Perjalanan sama jalan-jalan itu apa sih bedanya? Ada finishnya, betul. Pak Wawan ini benar-benar murid andalan Ibu Guru. Jalan-jalan bisa jadi tidak ada tujuannya, tapi perjalanan itu ada tujuannya. Hari Minggu adalah hari yang istimewa buat saya pribadi sama istri saya. Oh ya, saya belum memperkenalkan diri ya. Perkenalkan diri, saya Johannes, saya salah satu pelayan di Betani Yestoya Blitar, saya datang bersama istri saya. Hari Minggu adalah hari yang sangat istimewa buat saya dan istri saya. Sepanjang hari kami melayani Tuhan. Tidak di Blitar, bisa jadi mungkin di luar kota, dan kebanyakan jika di luar kota, sepanjang hari dari ibadah raya 1 ke ibadah raya selanjutnya ada jeda. Dan kami jalan-jalan tanpa tujuan. Jalan berdampingan, tak pernah ada tujuan. Tahu lagu ini? Haleluya, puji Tuhan Pak, tidak tahu. Kalau tahu ini lagu dunia soalnya. Jalan berdampingan, tak pernah ada tujuan. Membelah jalan, mendung yang selalu datang. Nah ini lagu dunia. Jalan-jalan bisa jadi tanpa tujuan. Kita ketemu teman di mall di Blitos. Ketemu sama siapa? Sama ini loh. Mau kemana? Tidak ada tujuan, cuma jalan-jalan. Mau beli apa? Tidak ada yang mau dibeli, cuma jalan-jalan. Jalan-jalan bisa jadi tanpa tujuan. Tapi kalau perjalanan itu mempunyai tujuan. Dan izinkan saya bertanya sekali lagi, apa tujuan kita melakukan perjalanan bersama Tuhan? Dan puji Tuhan, Yesus meninggalkan seorang penolong yang lain, betul? Roh Kudus. Perjalanan hari-hari ini kita perjalanan bersama Tuhan, bersama Roh Kudus. Pertanyaan saya, apa tujuan kita melakukan perjalanan? Ada yang bisa bantu saya? Bapak Ibu Saudara-saudari, saya ini tanya loh. Ada yang mau bisa jawab? Apa tujuan kita melakukan perjalanan bersama Tuhan, bersama Roh Kudus? Masuk surga?
Yohanes 15 ayat 8. Masuk surga itu bonus. Yohanes 15 ayat 8. Sudah ketemu? Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, betul. Surga diberikan untuk Tuhan. Itu suatu kepastian untuk kita anak-anak Tuhan yang percaya sama Tuhan. Tetapi tujuan perjalanan hidup kita sampai kita finish nanti, sampai kita di akhir hidup kita nanti adalah berubah dan berbuah. Ini perjalanan seumur hidup kita. Dan pertanyaannya kembali, apakah kita siap? Ada cerita lagi biar tidak tegang. Kok kelihatannya tegang semua, kenapa nih? Ada cerita lagi, ada seorang anak muda dan seorang pendeta pada saat itu. Pendeta ini sudah pesan sama anak muda nih, kamu kalau dengarkan firman, jangan main HP. Ada di sini yang dengarkan firman main HP? Tidak ada ya? Jangan main HP, tapi anak muda ini bandel. Sebut saja namanya Wawan. Wawan ini bandel. Lah suatu saat pendetanya khotbah dan mungkin karena sedikit ini memberikan pelajaran. Habis ibadah, Wawan, HP-mu mana? Om Sita. Nanti ketemu lagi minggu depan ya. Biar kamu tidak tergantung sama HP. Wah, Wawan bingung. HP ini adalah hidupnya. Betul? Tidak ada waktu tersisa tambah HP. Satu saat Wawan ini, wah ini malam nanti saya harus ambil HP itu di rumah Pak Pendeta. Lah kebetulan Pak Pendetanya mau pergi sama istrinya pelayanan keluar kota, titip sama full timer di sana. Titipnya ini HP-nya Wawan, saya taruh di atas kulkas. Nanti minggu depan baru dikasih. Baik Pak. Lah, Wawan, full timernya pada saat itu sendirian di rumah itu. Wawan malam itu mengendap-endap ke rumahnya. Terus dia matikan saklar lampunya sehingga seakan-akan lampu mati. Lantas dia masuk, dia lihat, ini di atas kulkas. Dia ambil, terus dia mau keluar, dia nyenggol pot bunga. Kerompang gitu ya, betul, kerompang namanya. Terus full timernya bilang, siapa itu? Nah ini betul, Wawan mau bilang, meong, betul seperti film Dono Kasino Indro, tapi jangan deh. Aku harus pakai hikmat katanya. Tuhan bilang, full timernya keluar, bawa senter. Matikan sentermu. Bukankah aku berkata, bertobatlah dan berjaga-jagalah, karena aku datang seperti pencuri, dan kamu tidak akan tahu pada masa aku akan datang. Full timernya tersimpu ke bawah. Bapak, engkaukah itu? Wawannya bilang, pejamkan matamu, berdoalah. Terus Wawan ambil HP-nya terus keluar. Ini berbicara tentang apa? Apakah kita siap? Saya berdoa, kita adalah anak-anak Tuhan yang siap melakukan perjalanan bersama Tuhan dan bersama Roh Kudus. Dan tujuan kita adalah berubah dan berbuah. Berbicara tentang perjalanan mempunyai tujuan, betul. Elemen penting dari perjalanan, ada satu hal lagi yang akan saya bagikan pada sore malam hari ini. Ada yang tahu selain tujuan, perjalanan kita memerlukan apa? Ada yang tahu ini? Ini masih belum gerak, Pak. Ini masih belum gerak. Kalau belum gerak ini apa namanya? Anak-anak yang demam drama Korea, kalau sudah gerak, memerlukan apa perjalanan ini? Memerlukan sangu, betul? Bekal. Dan sore hari ini kita akan belajar, Tuhan itu baik. Tuhan memberikan bekal untuk kita dalam melakukan perjalanan bersama Tuhan. Bekal yang pertama, Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17.
Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Saya bacakan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapakah seorang penolong yang lain itu? Roh Kudus. 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bekal pertama yang berikan Tuhan pada kita, sangu yang pertama yang berikan pada kita adalah penyertaan dari Roh Kudus. Masih ada amin di tempat ini? Penyertaan dari Roh Kudus. Bekal pertama dalam kita melakukan perjalanan bersama Tuhan seumur hidup kita adalah kita selalu disertai. Tetapi masalahnya ada berapa banyak yang hanya ingin disertai. Disertai itu enak ya Bapak Ibu Saudari. Kita melakukan pekerjaan, kita sekolah, kita bekerja, kita melakukan kegiatan aktivitas hidup sehari-hari. Disertai Tuhan, ditolong Tuhan itu luar biasa, betul? Yang sakit disembuhkan Tuhan itu luar biasa. Tetapi yang lebih luar biasa adalah sepanjang langkah kita disertai Tuhan. Tetapi pertanyaannya, ada berapa banyak yang hanya ingin disertai? Paulus menuliskan, jika kau itu dalam roh, baiknya, hendaknya engkau dipimpin oleh roh. Ada berapa banyak yang hanya ingin disertai saja, tetapi kita tidak manut. Manut bahasa Indonesia apa ya Pak ya? Menurut pada tuntunan Roh Kudus. Contoh, banyak ibu-ibu ya. Kita akan bedakan mana yang penyertaan dan tuntunan Roh Kudus, mana yang tuntunan dari yang lain. Saya tidak sebut roh setan dan sebagainya, yang lain pokoknya. Misalnya engkau ibu-ibu sedang masak, terus telepon WA call berbunyi. Halo, teman gereja, halo, ya apa kabar? Wis krungu kabar ta? Wis krungu kabar ini kata-kata utama, kalimat utama untuk ngerasani orang, betul? Kalimat berikutnya adalah tak omongi ojo ngomong sopo-sopo ya. Betul? Ketika engkau ibu-ibu tahu bahwa engkau akan diajak rasan-rasan sesuai tuntunan Roh Kudus, engkau nggak mau kan harusnya? Lantas engkau berkata, sudah matikan teleponnya. Pertanyaannya matikan telepon ini tak matikan dulu. Pertanyaannya apakah kemudian sudah jangan ngomongin orang, itu bisikan Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus, betul? Ada berapa banyak yang sudah matikan dulu, tak mateni kompor ben penak nih ngomong. Ada berapa banyak seperti itu? Ibu-ibu lagi biar seneng bapak-bapaknya, habis ini bapak-bapak. Ibu-ibu ada berapa banyak yang tuntunan Roh Kudus mengatakan dalam perjalananmu bersama Tuhan. Ketika engkau mempunyai seseorang yang mungkin berbeda pandangan sehingga kalian saling tidak suka satu sama lain, ada berapa banyak yang menurut pada tuntunan Roh Kudus, maafkan, doakan. Atau sebaliknya, ada berapa banyak yang memenuhi bisikan dari yang lain, wes labraken ae, atau plero ono ae wes nek ketemu. Ada berapa banyak yang seperti itu? Saya berdoa kita semua ibu-ibu di tempat ini adalah ibu-ibu yang tidak hanya ingin disertai Roh Kudus, tapi menurut pada tuntunan Roh Kudus. Bapak-bapak sekarang, biar ibu-ibunya senang. Ibadah di gereja. HP biasanya di silent enggak? Atau dibiarkan bergetar gitu di saku? Ketika ibadah, ketika firman Tuhan disampaikan, geter. Waduh, ini diangkat enggak ya? Saya enggak bilang ngangkat, Roh Kudus enggak boleh ngangkat loh ya, saya enggak bilang gitu ya. Diangkat enggak ini ya? Lah ini selanjutnya, cerita selanjutnya. Tiba-tiba, jangan-jangan ini penting, dibuka, seret. Dan ternyata ada WA dari masa lalu. Siapa masa lalu itu?
istrinya di sebelah. Nah, buka HP-nya, WA-nya gini-gini. Bunyinya begini. Shalom loh. Pakai shalom loh. Hati-hati nih. Hati-hati. Yang bukan dari Tuhan juga pakai shalom loh. Shalom. Sudah lama ya kita tidak ketemu. Kebetulan aku di Blitar loh. Aku sekarang ada di Gelato. Saya di endorse sama Gelato, Pak. Mohon maaf. Gelato yang sudah job. Aku sendirian. Bisa enggak ketemu? Bukan apa-apa loh. Soalnya kan sudah lama enggak ketemu. Aku tunggu ya. JBU. Loh, ada JBU-nya loh. Ada JBU-nya loh. Pertanyaannya bapak-bapak, mau ngikuti tuntunan Roh Kudus atau tuntunan masa lalu? Ini pertanyaan buat kita semua. Saya berdoa kita di tempat ini adalah anak-anak Tuhan yang mau menurut tuntunan Roh Kudus. Dan kita tahu ada bekal yang diberikan Tuhan, yaitu penyertaan. Tetapi kita tidak hanya ingin disertai, tetapi biarlah kita dituntun oleh Roh Kudus. Di segala musim kehidupan. Baik kau di atas gunung dalam arti kau sedang berjaya, tetap ikuti tuntunan Roh Kudus. Atau di tanah rata dalam arti tidak ada apa-apa, biasa-biasa saja. Tetap ikut tuntunan Roh Kudus. Ataupun ketika kau berada di dalam lembah kekelaman. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, bab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Tetapi dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan Yesus sertai, Roh Kudus menyertai. Tapi biarlah kita selalu menyanyikan, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Dengar baik-baik kalimat selanjutnya. Bawalah diriku kepada segala kebenaran. Saya berdoa kita semua adalah anak Tuhan. Yang sekali lagi saya berdoa kita adalah anak Tuhan menurut tuntunan Roh Kudus. Bekal kedua, sangu yang kedua yang diberikan Tuhan pada kita. Ibrani pasal 2 ayat keempat. Sangu yang kedua adalah Roh Kudus dan Tuhan Yesus kita selalu memberikan bekal ini, yaitu bekal berkat dan mujizat dan pertolongan Tuhan yang tidak akan pernah putus-putus. Ibrani pasal 2 ayat 4. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaannya dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Bapak Ibu Saudara-saudari, izinkan saya mengatakan bekal kedua dalam kita melakukan perjalanan bersama Tuhan adalah Tuhan selalu memberikan pertolongan, berkat dan mujizat pada kita semua anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara-saudari, ingat bangsa Israel 40 tahun mereka ditolong Tuhan, diberi mujizat oleh Tuhan. 40 tahun mereka ditolong Tuhan. Mereka lapar, ya bagi turun roti mana, betul? Bosan sama roti mana, Musa, aku bosan, kami bosan roti mana terus. Tuhan kirim burung puyuh, betul? Musa haus kekurangan air, batu disentuh jadi air, keluar air. Bukit disentuh keluar air. Ketika di depan ada lautan, di belakang ada tentara Mesir yang membelah lautan. Siapa? Tuhan memberikan pertolongan, berkat dan mujizat. Begitu juga kita anak-anak Tuhan di tempat ini
Percayalah, Tuhan selalu memberikan berkat, pertolongan dan mujizat. Tetapi ingat, jangan seperti bangsa Israel. Bangsa Israel hanya fokus pada tujuan mereka, bukan tujuan Tuhan. Bila kita fokus sama tujuan perjalanan kita bersama Tuhan, bangsa Israel fokus hanya pada tujuan mereka. Tujuan mereka apa? Pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan. Dan biarlah kita anak-anak Tuhan di tempat ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya, yang percaya bahwa Tuhan akan tolong, Tuhan akan berikan berkat, Tuhan akan berikan mujizat. Tetapi kita tidak fokus kepada itu semua, tetapi kita tetap fokus pada tujuan kita bersama Tuhan. Bila kita berbuah, kita berubah, pertolongan Roh Kudus. Ketika engkau mengalami satu hal yang tidak baik, kau berdoa dan Tuhan tolong. Lantas ketika engkau tolong, engkau menjadi lupa, engkau menjadi sombong. Ketika engkau belum diberkati, kemudian kau minta tolong sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, kau ditolong, diberkati Tuhan. Lantas tetapi ketika engkau sudah diberkati, kau lupa dan kau menjadi sombong, memaki orang sana sini, melakukan tindakan sewenang-wenang. Pertanyaannya, apakah itu tujuan perjalanan bersama Tuhan? Pertanyaannya, apakah itu buah roh? Apakah sombong itu buah roh? Atau hal-hal lain itu buah roh? Bila kita tetap fokus sama tujuan kita dan percaya, Tuhan pasti tolong dan Tuhan kasih berkat dan mujizat. Sangu yang ketiga, maaf, terlalu keras. Sangu yang ketiga, Roma pasal 15 ayat 13. Sudah ketemu? Roma pasal 15 ayat 13. Saya bacakan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak, Ibu, Saudari, sekali lagi, sangu yang ketiga, ini Tuhan memberikan bekal pada kita dalam menghadapi setiap masalah. Kekuatan dalam menghadapi setiap masalah. Saya ulangi, baca sekali lagi, Roma pasal 15-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Roh Kudus menolong kita, memberikan kekuatan kita untuk tetap berharap. Sekali lagi, berharap kepada Tuhan, bukan berharap kepada manusia, karena manusia itu kalau pagi dele sore tempe. Sekarang pagi dele sore susah didele. Pagi dele sorenya apa, Pak? Hah? Oh ya, nih tadi lento. Nah, lento, betul. Tapi biarlah kita tahu bahwa kita mempunyai sangu yang ketiga, bekal yang ketiga diberikan Tuhan, yaitu kekuatan. Roh Kudus membawa kita mempunyai kekuatan dalam menghadapi segala masalah. Apapun masalahmu, sakit penyakit, Tuhan berikan kekuatan. Kau susah, Tuhan berikan kekuatan, penghiburan. Apapun itu. Disakiti mungkin. Ada yang menyakitimu hari-hari ini. Ada yang hatinya lagi berdetak kencang ketika ketemu seseorang teman kita dalam gereja bahkan. Mungkin ketemu teman sepelahinan, aduh, ini megel nih. Ada yang seperti itu? Ada di tempat ini? Tidak ada ya, Pak? Haleluya. Apapun itu yang engkau rasakan, sakit hati, kekecewaan, kepahitan, ini kan saya mengatakan, datang pada Roh Kudus, datang pada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, dan Tuhan pasti akan berikan kekuatan. Tapi Pak, dia sudah menggunting dalam lipatan. Ini biasanya penjahit kalau ngomong seperti itu, betul? Menggunting dalam lipatan penjahit. Kalau yang ngomong, oh dia menelikungku di tikungan, ini pasti suka balap kalau naik motor. Oh Pak, dia mensledingku, ini pemain bola, ya. Pak, dia menusukku dari belakang. Ini orang suka tawuran biasanya, Pak. Ya Pak. Ah, itu dia. Kalau
Pak Pendeta biasanya apa kalau ngomong, kalau lagi sakit hati? Biar Tuhan yang membalas seperti itu. Apapun itu, sakit hati, kepahitan, kau disakiti, kau difitnah, datang pada Roh Kudus. Apapun masalahmu, datang pada Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kekuatan pada kita semua dalam menghadapi itu semua. Dan ini sekali lagi berbicara juga tentang kualitas. Kualitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari tidak akan pernah tahu kualitas saya sebagai anak-anak Tuhan ketika saya tidak ada masalah, betul? Oh, saya khotbah, saya tiap hari, tiap minggu pelayanan, tiap minggu ke gereja, ikutan kelompok sel. Bapak, Ibu, saudara tidak bisa melihat kualitas saya ketika saya tidak mendapat masalah. Tetapi ketika saya ada masalah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari bisa melihat kualitas saya. Apakah saya anak-anak Tuhan yang bergantung pada Tuhan, selalu datang pada Tuhan, minta pertolongan Roh Kudus dalam menghadapi segala masalah saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tahu odol? Kalau sikat gigi pakai apa? Jangan jawab pakai tangan ya. Pakai sikat gigi harus pakai odol. Odol bahasa Indonesia apa? Pasta gigi. Ada yang tahu pasta gigi, tahu semua kan? Belinya di mana biasanya? Di toko atau supermarket ya. Pernah tanya, Pak, ini dalamnya bener-bener odol nggak? Jangan-jangan setelah dibuka, dipencet, ini dalamnya saus tomat, saus kecap, saus sambal. Ada yang pernah tanya seperti itu? Bapak, Ibu, saudari, odol, pasta gigi, kita tahu dalamnya benar-benar pasta gigi atau odol ketika kita pencet, betul? Begitu juga dengan kita. Kualitas kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengaku melakukan perjalanan bersama Tuhan baru kelihatan ketika dipencet. Dipencet ini berbicara tentang masalah. Baru kelihatan kualitas kita. Apakah ketika itu masalah itu datang, kita adalah anak-anak Tuhan yang bergantung pada kekuatan Roh Kudus, bergantung pada Tuhan, berharap pada Tuhan. Sehingga kita beda sama orang yang tidak menggantungkan hidupnya pada Tuhan. Saya berdoa kita adalah anak-anak Tuhan di tempat ini yang malam sore hari ini mengerti. Saya undang tim PAW untuk maju ke depan. Bahwa kita di peringatan kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita mempunyai harapan yang pasti bahwa tempat itu sudah disediakan Tuhan untuk kita. Dan yang terlebih penting adalah bagaimana kita ini siap. Tuhan sudah menyiapkan semuanya. Pertanyaannya, apakah kita siap melakukan perjalanan seumur hidup kita tetap di jalan bersama Tuhan? Atau jangan-jangan kita melenceng ke kanan dan ke kiri? Tetap pada tujuan. Kalau boleh ayat terakhir Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Tetap pada tujuan kita. Biar kita menjadi anak-anak Tuhan yang berbuah. Berubah dulu, terus berbuah. Sepanjang hidup kita. Perjalanan bersama Tuhan. Perjalanan bersama Roh Kudus. Dan kita tahu ada sangu, ada bekal dari Tuhan. Tuhan akan selalu menyertai kita. Tapi bila kita mau tidak hanya disertai, tapi kita menurut pada tuntunan daripada Tuhan, daripada Roh Kudus. Bekal yang kedua adalah percayalah, pertolongan, berkat, mujizat itu disediakan Tuhan untuk kita. Dan biarlah kita tetap fokus pada tujuan kita bersama Tuhan, bukan fokus pada 3 hal itu. Tidak hanya fokus pada berkat, pertolongan, dan mujizat, tapi fokus sama Tuhan. Dan kita bila mengerti bekal yang ketiga, bahwa Tuhan telah memberikan kekuatan pada kita dalam menghadapi masalah, sehingga kita terlihat berkualitas sebagai anak-anak Tuhan. Ayat terakhir, Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu.
Saya berdoa 9 rasa buah roh ini ada dalam perjalanan hidup kita bersama Tuhan. Ini memang tidak gampang, tetapi minta tolong sama Tuhan. Kita minta tolong sama Tuhan, minta tuntunan Roh Kudus, sehingga kita bisa berbuah dalam perjalanan hidup kita. Kita tetap pada Tuhan. Pegang tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Peganglah tanganku Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Kekasih-kekasihku, mari lebih sungguh-sungguh lagi datang pada Tuhan. Mari lebih sungguh-sungguh lagi menyanyikan lagu ini. Dengan mulut dan hatimu kau bernyanyi, pegang tanganku Roh Kudus. Pegang Roh Kudus, jangan pernah lepaskan. Aku tak akan pernah melepaskan tuntunan. Aku hanya bergantung kepadamu dalam melakukan perjalanan ini. Terus tuntun aku, terus tuntun aku. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Haleluya. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Sekali lagi pegang tanganku Roh Kudus, haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Oh,
hari ini Tuhan kami berkomitmen, kami mau Tuhan terus melangkah melakukan perjalanan bersama Engkau Tuhan. Roh Kudus-Mu menolong kami Tuhan, supaya kami bisa sampai pada tujuan kami, supaya kami berubah Tuhan, berbuah Tuhan, seperti buah Roh-Mu Tuhan. Biarlah kami yang dahulu bukanlah sekarang, karena kami berbuah. Terima kasih Tuhan, terus tuntun kami Tuhan dalam perjalanan hidup kami Tuhan. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, tetapi Roh Kudus-Mu kami percaya menolong kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Mari sama-sama katakan kepada Tuhan ya, sekali Yesus tetap Yesus kunci ya. Nah itu, sekali Yesus selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. sekarang ku ada. Yesusku, Ku cinta Kau ku cinta Kau selamanya. sekali Yesus Selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Amin. Kami sungguh mengucap syukur sore hari ini Tuhan ada bersama-sama di tengah perhimpunan untuk kami menikmati kehadiran Tuhan di tengah ibadah ini. Kami menikmati ibadah naikkan Tuhan Yesus ke sorga, dan sungguh berita yang penuh dengan sukacita, kelahiran Tuhan, kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan berjanji akan memberikan Allah Roh Kudus. Sekalipun Tuhan ada di sorga, tapi Allah Roh Kudus berhadirat di dalam hidup kami. Allah Roh Kuduslah yang memberi kami kekuatan untuk hidup dalam ketaatan kepada firman. Dimanapun kami berada, Roh Kudus akan menyertai kami menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, pribadi yang unggul, yang oleh karena kehadiran Roh Kudus dalam hidup kami, maka orang-orang akan melihat kehadiran Tuhan. Tuhan, diberkatilah setiap kami umat-Mu yang ada di tempat ini, dimanapun kami berada, baik kami yang ada di tempat ini maupun saudara-saudara kami yang menyaksikan video ini melalui YouTube gereja kami. Kami percaya semua kami diberkati Tuhan, kami dirawat oleh Tuhan, kami dikuatkan oleh Tuhan, kami tidak berjalan sendiri, ada Roh Kudus yang akan menyertai kami. Tuhan, di sepanjang ibadah 10 hari ke depan, kami merindukan Tuhan memimpin kami, menggairahkan roh kami ini. Kami rindu, kami haus lapar akan Tuhan. Kami rindu terus bersekutu dengan Tuhan. Kami percaya 10 hari akan menjadi waktu yang berkualitas, karena Roh Kudus dicurahkan atas setiap kami umat-Mu. Kami akan melihat tanda-tanda heran dan mujizat menyertai pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu Pastor Yohanes beserta dengan Ibu yang sudah berkenan ada di tempat ini dan menyampaikan firman. Kami percaya setiap perkataan firman yang disampaikan sungguh memberkati kami umat-Mu, dan dimanapun hamba-Mu berada, seluruh sidang jemaat yang digembalakan juga akan menjadi gereja yang semakin bertumbuh berkembang. Kehadiran mereka di kota Blitar ini akan memberkati banyak orang. Terpujilah nama Tuhan, dan seluruh kami umat-Mu, hamba-hamba-Mu, seluruh kami yang ada di tempat ini, kalaupun kami datang dengan banyak pergumulan yang kami tahu, kami berada di tempat yang tepat, karena tepat berada dalam hadirat Tuhan. Di sanalah kami akan menerima kasih karunia Tuhan. Tuhan, diberkatilah seluruh rumah tangga umat-Mu. Hari-hari ini barangkali sendi rumah tangga kami sedang goyah. Tuhan akan kuatkan kembali, ikat kami dengan kasih Tuhan,
damai sejahtera Tuhan di tengah rumah tangga kami. Ada saling mengampuni, menerima satu dengan yang lain. Diberkatilah orang tua dan anak, diberkatilah hubungan suami istri, menantu mertua. Kami juga mohonkan berkat-Mu atas setiap pekerjaan usaha umat-Mu di tempat ini. Apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka, kiranya Tuhan berkati dan membuatnya berhasil. Anak-anak yang sedang membangun studi mereka, membangun masa depan mereka, mereka juga akan menjadi sasaran anugerah Tuhan. Prestasi yang terbaik, pekerjaan yang terbaik mereka dapatkan, masa depan yang penuh harapan bagian dari hidup mereka. Terima kasih Tuhan, ada di antara umat-Mu yang sakit malam hari ini, kami percaya sementara kami berdoa dalam kesepakatan di dalam nama Yesus, maka ada mujizat kesembuhan ilahi yang mereka akan dapatkan. Tuhan, kami akan mendengar kesaksian. Ada banyak orang-orang yang bersuka cita oleh karena Tuhan berkarya jauh melampaui apa yang kami pikirkan, dan doakan terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang penuh sukacita. Kami boleh memberi untuk pekerjaan Tuhan. Bukankah ini sebuah kepercayaan? Tuhan, biarkan dengan penuh cinta, penuh kasih, kami memberi setiap rupiah yang kami berikan. Kami percaya ini berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan lipat gandakan berkat-Mu atas seluruh umat-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebelum pulang terima anugerah kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dan pertolongan di dalam Yesus Tuhan kita, dan pulanglah dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, memberkati kita mulai dari malam hari ini sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan diberkati berkata, amin. Tuhan memberkati.